Konnichiwa minasan, watashi wa Marcella Febriani desu. Marcel sensei to imasu. Demo Marcel sensei to yonde kudasai. Machigai nai watashi wa Nihongo no kyoshin desu. Sore de hajimemashou. Nah, mari kita lihat bersama. Mite kangaemashou. Mite itu dari miru, artinya melihat, dan kangaemashou itu bersama. Jadi mari kita bersama-sama untuk melihat. Ada dua gambar di bawah ini. Yang satu atau yang pertama itu menunjukkan Nyugakushiki. Nyugakushiki di Jepang. Nyugakushiki itu apa sensei? Nyugakushiki itu adalah penerimaan mahasiswa atau siswa baru. Yang kedua ada gambar bunkasai atau bungkasai kalau bahasa Jepang ya. Bungkasai. Apa itu bungkasai? Bungkasai itu adalah festival budaya yang diadakan di sekolah Jepang. Biasanya sebagai sarana untuk murid menunjukkan kreativitas sehingga mereka bisa menampilkan atau menjual apapun. Yang paling sering itu rumah hantu atau bahasa Jepangnya obake house. Biasanya rumah-rumah peramal atau maid cafe atau teater, konser, dan lain-lain. Dan semuanya itu saling berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik. Sehingga nanti hasilnya akan diinformasikan kepada semuanya bahwa kelas Anu akan menjadi yang terbaik, kelas Anu akan menjadi yang terbaik. Seperti itu ya. Dan bungkasai ini juga selalu diikuti oleh siswa SD sampai universitas. Tujuannya untuk apa sih sensei? Jadi tujuannya itu untuk melatih kerjasama sekaligus melatih cara mengorganisir suatu event atau acara, gitu ya. Itu dari kedua gambar di bawah ini. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada cara menyebutkan tanggal dan bulan. Ada Ichigatsu, ada Nigatsu, ada Sangatsu, ada Shigatsu, ada Gogatsu, ada Rokugatsu, ada Shichigatsu, ada Hachigatsu, dan ada Kugatsu. Ada Jugatsu, Juichigatsu, dan Junigatsu. Gatsu itu apa sensei? Gatsu itu bulan. Ya, di bawah ada keterangan bahwa ada kanji bulan di situ. Ya, bisa dilihat sendiri di bawahnya ada kanji bulan. Jadi kalau misalkan ada angka ditambah kanji bulan, itu artinya dibalik. Artinya dibalik. Jadi kayak bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, gitu seterusnya ya. Jadi kalau Ichigatsu artinya bulan 1, Nigatsu bulan 2. Kalau misalkan kita kan Januari, Februari. Nah, kalau di Jepang enggak, itu artinya bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa pause video ini kalau misalkan emang kalian mau mempelajarinya lebih lanjut atau ditulis. Tapi saya yakin di kelas sebelumnya, waktu kalian kelas 10, kalian pernah menulis dan membahas ini bersama sensei ya. Tapi kita bahas lagi biar lebih jelas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tanggal. Ada Tsuitachi, Tsuitachi, Futsuka, Mika, Yokka, Itsuka, Muika, Nanoka, Youka, Kokonoka, Touka, Juichi nichi, Juni nichi, Jusang nichi, Juyokka, Jugo nichi, Juroku nichi, Jusichi nichi, Juhachi nichi, Juku nichi, Hatsuka, 21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日. Nah ya, tapi kalian bisa lihat utama dalam tanggal itu dari 1 sampai 10 patokannya ya, yang paling sering. Ada Tsuitachi. Nah, terus ada Futsuka. Nah, itu berbeda dari angka yang biasanya kita sebut sebagai Ichi ya. Nah, kalau di tanggal 1 jadinya Tsuitachi. Tsuitachi. Ya, Tsuitachi. Nah, kanjinya itu memakai kanji nichi. Kanji nichi itu apa sensei? Kanji nichi itu adalah kanji matahari. Ya. Kalau misalkan Gatsu itu kanji bulan, tapi kalau untuk tanggal itu pakainya kanji matahari. Namun dibaca nichi. Ya, nichi itu kanji matahari.
Nah, kalau misalkan bulan ditambah angka ditambah kanji bulan itu disebutnya ichigatsu, nigatsu. Nah, kalau misalkan di tanggal angka ditambah kanji matahari itu disebutnya tanggal 1, ya, tanggal 2, tanggal 3, seperti itu terus. Nah, kita lihat di sini dari 1 sampai 10 itu berbeda dengan angka yang kita biasanya sebut. Maka dari itu dari 1 sampai 10 harus kita stabiloin istilahnya, harus kita tandain kalau misalkan mereka itu berbeda daripada angka-angka yang lain. Nah, kita balik lagi ke slide selanjutnya ya, Sensei akan menjelaskan ada 4 dan ada 9 yang berbeda dari hitungan biasanya atau hitungan bilangan biasanya. Kenapa Sensei pakainya shigatsu nggak yongatsu? Dan kenapa 9 pakainya kugatsu nggak kyugatsu? Nah, kenapa Sensei? Nah, kalau di kalau di bulan itu pakainya shi, ya. Tapi kalau di angka pakainya yong. Nah, ya, harus kita garis bawahi di sini kalau bulan 4 atau misalkan April ya. Bulan 4 April pakainya shigatsu, ya. Dan kalau untuk bulan 9 itu pakainya kugatsu, ya. Itu yang harus dilingkari. Nah, untuk angka 10 kan biasanya kita sebut dengan ju. Nah, kalau misalkan di sini ada bulan 10, kita pakai tambahin gatsu, jadi ju ditambah gatsu. Kalau 11, kan kalau misalkan 11 dihitungan ju ichi aja kan ya. Nah, kalau misalkan bulan 11 ditambahin gatsu, jadi ju ichi gatsu. Dan ju ni gatsu ya, jadi ju ditambah angka 1, 2, 3-nya ditambah gatsu. Itu untuk bulan ya. Nah, untuk di tanggal, dari tanggal 11 hingga tanggal 31 sama seperti hitungan biasa juga, dan sama seperti bulan, tapi di belakangnya ditambah nichi, bukan gatsu. Jadi ju, ichi, nichi. Ju, ni, nichi. Ju, sang, nichi, dan seterusnya. Ya, mengerti ya? Kita lanjut. Nah, Sensei waktu minggu kemarin sudah memberikan kalian PowerPoint. Nah, di sana ada mari menyanyikan lagu penanggalan. Kalian bisa play di PPT masing-masing yang sudah Sensei share ke Google Classroom. Namun di sini nggak Sensei tampilkan ya. Sensei cuma mau menjelaskan. Kita lanjut. Nah, di sini ada ini. SMA 1 Sakura jadwal kegiatan tahun ini. Nah, di sini ada yang pertama, penerimaan murid baru. Kira-kira apa ya? Nah, tadi sudah disebutkan. Apa? Nyu gaku shiki. Nyu gaku shiki. Nyu gaku shiki. Mari kita lihat. Nah, nyu gaku shiki, penerimaan murid baru. Dan yang kedua ada pekan olahraga bersama. Apa sih pekan olahraga bersama? Kita lihat. Tai kusai. Tai kusai. Tai kusai, ya, i-nya panjang ya dibacanya, 2 harokat kalau misalkan di bahasa Arab, ya. Nah, kita bisa lihat ke pertama lagi, di sini ada 7 dan gatsu. Dibacanya apa? Shichi gatsu, ya. Shichi gatsu. Dan yang kedua ada tai kusai. Itu ada bulan 8. Bulan 8 apa? Hachi gatsu. Hachi gatsu. Kalau misalkan sudah lampau, misalkan waktu bulan 7 saya ada penerimaan murid baru, pakainya apa? Pakai deshita. Jadi misalkan nyu gakushiki deshita gitu ya. Dan yang ada tai kusai deshita ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada camping itu apa? Kianpu. Saya kenapa kianpu? Kianpu itu dari camp, dari bahasa Inggrisnya camp, makanya ditulis dengan kata kana. Karena kata kana itu adalah bahasa yang biasanya ditulis untuk bahasa serapan dan nama, ya. Jadi kianpu itu apa? Kianpu itu camp, ya, atau camping bahasa Indonesianya. Itu ada di bulan 10. Nah, bulan 10 apa tuh? Jugatsu. Kalau misalkan ditambah lampau jadi jugatsu deshita, ya. Lalu yang keempat ada ujian. Nah, pasti pada nggak suka ujian kan? Di sini
dikatakan ujian itu bulan 12 atau bulan Desember ya kalau di kita. Apa sih bahasa Jepangnya? Kita lihat. Nah, shiken, 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 shiken. Ya, kalau dicepetin shiken gitu. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, ada festival budaya. Nah, tadi yang kita bahas festival budaya ya. Apa coba? Ada yang masih ingat? Nah, Bunkasai. 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 Ya, dibacanya Bunkasai. Nah, tadi Shikeng itu tanggal bulan 12. Bulan 12 apa? Juni Gatsu. Terus ada festival budaya atau Bunkasai. Nah, apa tuh bahasa Jepangnya? Kalau bulan 1 atau Januari? Ichigatsu. Jadi Junigatsu dan Ichigatsu. Kalau ditambah lampau, Junigatsu deshita. Dan Ichigatsu deshita. Kemudian yang keenam ada karya wisata. Nah, apa tuh karya wisata? Perjalanan wisata atau karya wisata itu Ryoko. Mari kita lihat tulisannya. Ryoko, ya. Ryoko. Jadi ko-nya itu panjang karena ada u di belakangnya. Ryoko, ya. Ryoko. Atau Ryoko. Ryoko. Itu bisa. Ya, kalau misalkan susah, Ryoko. Tapi kalau misalkan untuk cepat Ryoko, ya, gitu. Ada di bulan 3. Apa itu bulan 3? Sangatsu. Kalau misalkan ditambah lampau, Sangatsu deshita. Ya. Terus ada yang ketujuh, kelulusan. Kelulusan itu Sotsugyo Ski. Sotsugyo Ski. Ya. Kelulusan Sotsugyo Ski. Nah, Sotsugyo Ski. Sotsugyo Ski. Kalau ditambah lampau, Sotsugyo Ski deshita. Nah, ya. Ada di bulan 4. Apa itu bulan 4? Shigatsu. Shigatsu. Ya. Nah, mari kita dengarkan katanya. Kalian bisa lihat di PPT-nya ya, tapi di sini sensei nggak akan menampilkan suaranya. Kita lihat. Enggak, yang pertama dulu ya. Yang pertama ada penerimaan murid baru. Nah, itu ada kira-kira ya tuh, di bajunya ada klip yang artinya bajunya baru. Bulan 7 tanggal 24 atau tanggal 24 bulan 7. Nah, kalau di Jepang dibalik ya. Misalkan kalau di Jepang itu tahun dulu, bulan baru tanggal. Kalau misalkan kita kan tanggal, bulan, tahun, tapi kalau di Jepang tahun, bulan, dan tanggal. Dibalik ya. Kebalikannya. Shichigatsu 24. Shichigatsu 24. Shichigatsu 24. Nah ya, untuk bulan 7 tanggal 24. Mari kita lihat yang kedua. Ada bulan 8 tanggal 17. Hachigatsu Jusichi Nichi. Hachigatsu Jusichi Nichi. Ya, yang ketiga. Ada bulan 1 tanggal 11. Ichigatsu Juichi Nichi. Ichigatsu Juichi Nichi. Nah, ya. Yang terakhir. Shigatsu Sanjunichi atau bulan 4 tanggal 30. Bulan 4 tanggal 30 adalah Shigatsu Sanjunichi. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, masih ada yang kelima nih. Kite imasho. Nah, kite imasho. Mari dengarkan. Nah, kelima apa nih? Kugatsu toka Juni Nichi. Nah, ada dua nih. Ada bulan 9 tanggal 10 sampai tanggal 12. Kugatsu toka Juni Nichi. Tapi kalau misalkan dalam kalimat kita nggak bisa Kugatsu toka Juni Nichi, nggak bisa. Pakai kara dan made. Kugatsu toka kara Juichi Nichi made. Kugatsu toka kara Juni Nichi made. Nah, artinya apa sensei? Kara itu dari, made itu sampai. Jadi, Kugatsu toka kara Juni Nichi made. Dari tanggal
bulan 9 sampai sampai tanggal 12. Itu artinya. Ya. Jadi tanggal 10 bulan 9 dari tanggal 10 bulan 9 sampai tanggal 12. Itu ya. Pakai kara dan made. Ditulis dengan baik ya. Kemudian yang keenam nih. Junigatsu Yoka Jusang Nichi. Nih. Tanggal 8 bulan 12 sampai tanggal 13. Itu artinya ya, atau dalam bahasa Indonesia. Kalau Jepangnya Junigatsu Yoka kara Jusang Nichi made. Junigatsu Yoka kara Jusang Nichi made. Junigatsu Yoka kara Jusang Nichi made. Nah ya, jangan lupa kara dan made. Stripnya itu kita ganti dengan kara. Lalu di akhir nichi kita pakai dengan made. Ya. Nanti kita bahas di pola kalimat ya. Yang terakhir ada Sangatsu Nijugo Nichi kara Nijuhachi Nichi made. Jadi tanggal 25 bulan 3 sampai tanggal 28. Ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Kita belajar pola kalimatnya. Pola kalimat yang dipakai adalah nani nani wa nani nani deshita. Nani nani itu apa ya? Titik atau titik-titik ya. Titik-titik wa titik-titik deshita. Deshita itu akhiran lampau ya. Shita itu untuk lampau. Kenapa lampau? Karena kita sudah melakukannya, makanya pakai lampau. Seperti di bahasa Inggris kan ada ya lampau. Nah, di bahasa Jepang juga ada. Ya, kita lihat tuh. Wa dan deshita ya. Lalu ada kara dan made. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Nani nani kara, nani nani made. Kara itu apa tadi? Dari. Dan made itu sampai. Jadi kara dan sampai. Nani nani kara, nani nani made. Nah, ini diisi dengan tanggal yang kita pelajari barusan, ya. Oke, kita lihat. Nah, kara dan made ya. Nah, menanyakan kapan kegiatan berlangsung. Nah, bagaimana kalimat yang benar? Kita lihat. Nah, ada pertanyaan. Bunkasai wa itsu deshita ka? Nah, ini diisi, dalam kurung itu diisi dengan kegiatan yang kita lakukan. Ada bungkasai, ada nyugakusuki, ada taikusai, kyanpushken, dan ryoko, ada sotsugyusuki ya. Itu ditulis atau diisi dengan kegiatan tadi. Lalu diisi dengan wa ya, partikel wa. Wa ini adalah partikel ya. Lalu itsu deshita ka. Ka di belakang itu menyatakan kalimat tanya. Jadi kalau misalkan ada ka, itu berarti menanyakan sesuatu. Bunkasai wa itsu deshita ka? Itsu itu kapan? Ya. Dan bunkasai itu adalah apa? Ada yang tahu? Betul, festival budaya. Jadi kapan festival budaya dilaksanakan? Itulah ya artinya ya. Bunkasai wa itsu deshita ka? Nah, jawabannya, ada dua pilihan nih. Ichigatsu ju ichi nichi deshita. Lalu atau Ichigatsu ju ichi nichi kara jusang nichi made deshita. Ya, jadi lebih lengkap nih. Jadi ada jawaban pendek dan ada jawaban panjang. Untuk jawaban pendeknya Ichigatsu ju ichi nichi deshita, cukup segitu. Bisa, itu boleh ya. Tapi untuk jawaban panjang, misalkan sensei ingin jawaban yang lengkap, bagaimana cara menjawabnya? Pakainya yang bawah. Ichigatsu ju ichi nichi kara jusang nichi made deshita. Kenapa pakai deshita? Tadi sudah dibilang karena ini adalah kalimat lampau. Lagian di atasnya juga nih, deshita ka? Kapan? Kapankah itu? Gitu ya istilahnya. Itsu deshita ka? Kapankah itu? Bunkasai itu kapan? Gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan saat kita melakukan kegiatan yang awal. Jadi, bunkasai memang sebuah kegiatan, tapi apa yang kita lakukan di dalam kegiatan tersebut, gitu kan ya? Nah, inilah
yang akan kita jelaskan sekarang. Kita lihat nih, ada gambarnya sih menyanyi. Apa ya bahasa Jepangnya? Uta o utaimashita. Nah, pakainya shita. Nah, kenapa pakai shita? Karena lampau, bentuk lampau. Uta itu lagu. Utaimashita atau utau kalau dalam bahasa kamusnya itu artinya menyanyi. Jadi menyanyikan lagu. Uta o utaimashita, menyanyikan lagu. Ya, yang kedua, ongaku o kikimashita. Gambarnya ada konser. Ongaku kira-kira apa nih artinya? Ongaku itu adalah sebuah konser, lalu kikimashita itu mendengarkan. Jadi mendengarkan sebuah nyanyian gitu ya istilahnya. Ongaku konser, nyanyian gitu ya. Mendengarkan nyanyian. Nah, o di sini, o itu adalah partikel untuk kata kerja. Jadi kalau misalkan kamu melakukan suatu pekerjaan, pakainya partikel o ya. Sebelum kata kerjanya itu pakai partikel o ya. Kalian bisa lihat partikel o ini kalau di tabel hiragana katakana memakai wo, tapi kalau wo di kalimat untuk partikel itu dibacanya o aja ya. Yang ketiga ada speech o shimashita. Speech o shimashita. Speech itu dari speech. Nah, kalian bisa tahu lah ya speech apa ya. Speech o shimashita. Shimashita itu melakukan ya. Dan speech itu speech. Jadi melakukan speech atau berpidato istilahnya. Lalu yang keempat terakhir, ryori o shimashita. Ryori itu memasak dan shimashita itu melakukan. Jadi ya memasak-masak gitulah ya istilahnya, masak-masak. Kita lanjut. Oh, ada lagi nih. Apa nih? Kayaknya mendaki gunung. Yama e ikimashita. Nah, yama itu gunung. Ikimashita itu dari iku, artinya pergi. Ya, ikimashita bentuk kamusnya iku. Kalau misalkan dibentuk lampau jadinya ikimashita. Atau iku dijadiin kata kerja pakainya ikimashita atau ikimas. Kalau misalkan aku mau mendaki gunung pakainya yamae ikimas. Kalau misalkan ayo kita mendaki gunung itu pakainya yamae ikimashou gitu ya. Kenapa pakai e? Partikel untuk kata kerja pergi pakainya e, atau pulang nah pakainya e ya. Lalu yang keenam ada hanashi o kikimashita. Hanashi itu cerita ya, atau bercerita. Kalau misalkan hanashi o kikimashita, kikimashita itu mendengarkan, jadi mendengarkan cerita atau mendengarkan seseorang yang berbicara gitu istilahnya ya, hanashi o kikimashita. Lalu misalkan di sini yang terakhir ada spotsu o shimashita, melakukan spotsu. Nah, di sini ditulis dengan katakana. Nah, kalau ditulis dengan katakana, berarti kata tersebut adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Dari apa? Sport ya, dari sport. Kalau misalkan di bahasa Jepang jadinya supotsu. Supotsu o shimashita. Nah, di sini kita pelajari lagi pola kalimat yang baru. Nah, yang tadi nani wa, nani deshita, lalu nani kara, nani made. Sekarang apa nih? Nah, nani no toki, nani mashita. No toki sama mashita. Ya. Kita lihat. Mari kita bercakap mengenai apa yang dilakukan saat kegiatan, sambil melihat jadwal kegiatan setahun di Hanashimashou 1. Kalian bisa lihat di PPT yang sudah Sensei share, tapi kita nggak akan bahas di sini. Sensei nggak akan back to slide 1 untuk melihat. Kita langsung ke sini aja ya. Bunkasai no toki, nani o shimashita ka? Nah, kita lihat nih. Di sini. Nah, bunkasai no toki, nani o shimashita.
Kira-kira apa nih artinya? Bunkasai, festival budaya. Toki di sini atau no toki di sini itu artinya saat, pada saat itu ya istilahnya. Nani o shimashita ka? Nah, ka di sini adalah bentuk kata tanya. Jadi nani o shimashita ka? Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lakukan? Bunkasai no toki nani o shimashita ka? Saat festival budaya, pada saat festival budaya, apa yang kalian lakukan? Udah tahu ya kalau nani itu apa? Ya. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, uta o utaimashita. Nah, tadi udah kita pelajari ya di kata kerja atau di kegiatan yang tadi ada uta o utaimasu. Atau kalau di sini pakainya uta o utaimashita karena lampau ya. Udah bisa ya? Gampang ini pola kalimatnya. Nah, ini contoh kegiatan orang-orang Jepang atau sekolah Jepang. Ada bulan 4 itu upacara penerimaan, lalu upacara awal semester 1, bulan 5 ini, bulan 6 itu. Bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan mau ditulis, kalian pause lalu ditulis ya materinya, tapi tetap harus ditulis ya. Takutnya kalian besi nggak ada kuota, mending ditulis aja gitu kan. Kita lanjut. Nah, tuh contoh kalender kegiatan tahunan di SMA di Jepang. Bandingkan dengan kalender kegiatan di sekolahmu. Nah, kegiatan kita kayak gimana? Kalian tahu sendiri lah ya. Nggak jauh beda. Mungkin kurangnya itu festival budaya atau bunkasai sama taikusai atau festival olahraga ya, yang nggak adanya. Sama libur musim dingin nggak ada. Atau libur musim panas, nah nggak ada ya itu juga. Lanjut, nah nih menyatakan tanggal kegiatan yang sudah dilakukan. Bunkasai wa 1月9日でした. Nah tuh gimana sensei? Bingung nih. Bunkasai. Nah bunkasai itu apa? Festival budaya. 1月apa tadi sudah kita pelajari? Bulan 1 dan kokonoka tanggal 9 dan pakai deshita untuk lampau. Deshita itu lampau dari des. Ya, deshita itu lampaunya dari des. Nih, terus sudah gitu di bawahnya taikusai wa itsu desu ka. Nah, ini untuk kalimat tanya ya, karena di belakangnya ada kata ka. Taikusai wa itsu desu ka? Festival olahraga tuh kapan? Gitu. Atau festival olahraga dilakukan kapan? Jawabannya 4月22日でした. Ya, bulan 4 tanggal 22. Terus itu untuk menyatakan tanggal kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, menyatakan jangka waktu kegiatan. Kyanpu wa 10月10日から11日まででした。キャンプは10月10日から11日まででした. Ya, kyanpu apa? Camping, dari camp ya, dari camp. Kyanpu wa 10月10日から. Jadi camping dilaksanakan dari tanggal 10 bulan 10 sampai ada kara ya. 11日まででした. Nah, sampai tanggal 11. Gitu ya. Shiken wa itsu deshita ka? Nah, shiken tadi apa? Ujian. Ya, kalau ujian apa? Shiken. Shiken ujian. Ujian shiken. Shiken wa itsu deshita ka? Kapankah ujian? Atau ujian tuh kapan? Dijawab 12月7日から12日まででした. Ya, jangan lupa kara dan madenya untuk menyatakan dari dan sampai. Kalau misalkan ada tanggal ada dua tanggal yang harus disatukan dalam satu kalimat gitu ya, pakainya kara dan made. Tapi kalau misalkan cuman satu hari mah nggak usah pakai kara dan made ya. Tapi kalau misalkan 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, kalian pakainya kara dan made sesuai dengan awal dan akhir kegiatan ya. Lanjut, ada yang ketiga, menyatakan hal yang dilakukan pada waktu lalu, pada waktu lampau.
Bunkasai no toki ongaku o kikimashita. Nah, ini menyatakan hal yang dilakukan dalam kegiatan yang kalian lakukan. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan. Jadi, kegiatan ada kegiatan, apa nih? Bagaimana nih pola kalimatnya? Gitu ya. Bunkasai no toki ongaku o kikimashita. Pada saat bunkasai atau pada saat festival budaya, mendengarkan lagu ongaku o kikimashita. Atau mendengarkan konser. Tapi kalau di Indonesiain, pada saat festival budaya, aku mendengarkan lagu. Tapi nggak ada watashi sensei, nggak apa-apa. Karena kita tuh nggak boleh selalu berpatok dengan pakai watashi. Karena di Jepang itu sama kayak halnya kita kayak, aku mah gini. Tapi kan ada juga yang, kamu kapan kesini? Tanggal segini, misalkan gitu ya. Jadi nggak pakai aku pergi ke sini tanggal segini, kan nggak melulu begitu ya kalau misalkan kita juga. Jadi jarang pakai watashi gitu ya. Terus yang kedua ada kianpu no toki nani o shimashita ka? Kianpu no toki. Kianpu apa? Camp. Ya. Pada saat camping, apa yang kalian lakukan? Nah ya, ini bentuk pertanyaan karena ada ka di belakangnya. Apa yang kalian lakukan? Ryori o shimashita. Melakukan memasak. Shimashita melakukan, ryori memasak. Ya masak-masak itulah ya artinya.